Hi everyone, hi illusionist, welcome to podcast Jebakan Ilusi Hati. Dan masih bersama saya Fajar Nurzaman. Seperti biasa di podcast ini kita akan membahas tentang sebuah hubungan, entah itu hubungan dengan keluarga, teman, atau pasangan kalian nih guys. Dan bahkan bisa juga mengenai hubungan yang memang terjadi di masyarakat sekarang ini. Dan untuk tema yang akan nanti kita bahas di setiap podcast, setiap update-nya di podcast ini, kalian bisa request secara langsung, tinggal DM aja ke Instagram saya di @nurjaman_f. Tentunya sudah lama sekali ini saya tidak update podcast Jebakan Ilusi Hati, karena di sisi lain pekerjaan saya yang memang sangat amat tidak bisa ditinggalkan, jadi mohon maaf sekali. Namun saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua illusionist yang masih setia sekali menunggu update-update dari podcast Jebakan Ilusi Hati ini. Dan tak terasa ini episode yang ke-7. Di episode yang ke-7 ini mari kita bahas tentang hubungan yang terjadi di masyarakat ini. Tentunya ini ada juga yang secara request langsung dan ada yang request secara DM di Instagram saya mengenai hubungan masyarakat ini. Tentang apakah itu? Tentang generasi strawberry. Pernahkah kalian dengar tentang ini? Saya yakin kalian pasti pernah dengar dan pernah buka di website tentang generasi strawberry. Pernah bacalah sesekali. Namun di kali ini, di podcast ini kita akan bahas bagaimana cara menangani jika kalian termasuk sebagai salah satu generasi strawberry ini. Karena bahaya banget kalau misalkan generasi strawberry ini tidak bisa diselamatkan. Ini bahaya banget dan dampaknya itu akan terasa banget ketika kalian sudah dewasa. Jadi mari kita selamatkan sebelum terlambat. Apa itu generasi strawberry? Sebetulnya generasi strawberry ini, sebutan ini sudah ada di Taiwan dan ini diperuntukkan untuk orang-orang yang lahir sebelum 1981 sebetulnya. Tapi semakin bergesernya zaman, semakin bergesernya era, sebutan ini generasi strawberry ini bergeser pada tahun sekarang karena memang memiliki karakteristik yang sangat sesuai dengan anak-anak zaman sekarang. Bagaimana tuh Kang? Nah, kalian tahu strawberry? Tahu dong. Kelihatannya manis, menarik, eksotik gitu ya. Siapa sih yang nggak suka strawberry gitu? Cuman di sisi lain ada kekurangan dari strawberry. Ketika kita tekan sedikit saja, strawberry-nya langsung rusak dan kayak nggak layak untuk dimakan aja gitu. Sama halnya dengan hal itu sebagai ciri dari karakteristik generasi strawberry saat ini di anak-anak yang lahir saat ini. Tentunya kita tahu setiap tahunnya itu punya sebutannya masing-masing. Dan kami yang terlahir tua di angkatan 1990-an sampai 1998-an atau 99-an. Mungkin ini kami disebutnya generasi X ya, kalau nggak X, Y. Saya lupa. Dan tahun 2000-an itu generasinya adalah generasi milenial atau generasi Z. Sampai 2000 berapa. Dan saat ini kita sudah menyentuh di 2022, muncul sebutan baru untuk kaum-kaumnya mereka. Tapi apakah ini akan muncul untuk sebutan yang 2022 saja? No. Kita batasi 5 tahun yang kebelakang atau 10 tahun yang kebelakang, berarti tahun 2010-an sebutan ini muncul. Karena kebanyakan itu anak-anak yang lahir di tahun segitu yang berperilaku seperti strawberry. Karakteristik dari anak-anak yang mempunyai generasi strawberry ini ada 2 yang saya garis bawahi. Yang pertama itu selalu hiperbola. Hiperbola kayak gimana, Kang?
Hiperbola itu selalu melebih-lebihkan apa yang terjadi pada dia. Dan yang kedua itu, mereka selalu merasa bahwa mereka itu yang paling tersakiti, yang paling jatuh, yang paling ngedown di antara kita semua. Untuk salah satu contohnya seperti ini deh. Kita flashback 2 tahun ke belakang pada saat kita Corona, COVID-19, dan di mana pembelajaran itu sedang PJJ. Pada 2 tahun kemarin, banyak banget nih anak-anak yang berperilaku seperti generasi strawberry ini. Sangat disayangkan sih. Nah, hiperbolanya ini seperti ini contohnya. Aduh, saya banyak banget tugas. Tugas ini belum selesai, udah ada. Ini belum selesai, ini udah ada. Udah ada ini, udah ada itu, udah ada ini, udah ada itu. Jadi mereka itu selalu merasa tugas yang kecil itu jadi luar biasa. Nah, itu hiperbola. Padahal yang membuat pekerjaannya numpuk itu siapa? Dianya sendiri dong. Padahal bisa dong meminta bantuan atau kita bekerja sama. Yang kedua itu, mereka selalu merasa paling tersakiti. Ketika kita menjelaskan bahwasanya itu nggak apa-apa kok, tugasnya baru segitu aja, nggak apa-apa. Sini kita bantu, sini kita bantuin, sini kita kerjasama untuk mengerjakan hal tersebut. Mereka itu selalu merasa, nggak usah deh, biar aku aja. Ngomongnya nggak usah, tapi apa yang terjadi? Ngedumel dia. Dan dia pasti bilang, aduh pusing banget ini, nggak ada yang bantuin, nggak ada yang ini. Aduh, padahal dari pertama udah ditawarin gitu, kerjasama yuk, dibantu tah. Tapi dia yang nolak, dia juga yang ngedumel. Nah, itu karakter dari Strawberry Generation saat ini. Namun harus saya akui, generasi Strawberry ini punya kelebihannya loh. Kelebihan dari generasi Strawberry ini, itu mereka IQ-nya encer banget. Asli. Dia bermain di IQ. Dia dari imajinasi, merubahnya menjadi sisi kreasi, dan menjadi inovasi bagi kita. Apa tuh, Kang? Jadi mereka itu selalu yang namanya menghayal, imajinasi. Contohnya begini. Duh, saya pengen ngerjain ini. Itu imajinasi dulu tuh. Pikiran mereka tuh out of the box banget, nggak pernah dibayangkan oleh kita, tapi mereka membayangkan. Imajinasinya tuh sangat abstrak tapi mantap. Dari imajinasi mereka itu membuat kreasi. Gimana caranya imajinasinya mereka itu terlaksana? Itu prinsip banget tuh. Itu kerennya orang-orang yang Strawberry Generation. Dan dari kreasinya tersebut, terciptalah sebuah inovasi yang sangat menginspirasi. Oh, hebat sekali. Itu kelebihannya, saya akui deh. Dan anak-anak zaman sekarang, saya akui kreasi-kreasi mereka itu luar biasa. Tapi, kekurangannya di mana, Kang? Kekurangannya adalah di mental. Mental mereka nggak cukup kuat untuk menghadapi terjangan angin dari orang-orang di sekitar mereka. Dan ini sangat bahaya sekali ketika mereka sudah berkecimpung di dunia kerja. Kenapa? Kita ambil contoh, kita bekerja di sebuah perusahaan yang memang under pressure ya. Kenapa mereka under pressure? Karena mereka sudah perusahaan besar, wajarlah mereka under pressure kita. Kalau yang terjadi, si bos itu mengomel pada kita, generasi X, Y, kami itu selalu bilang, oh iya Pak, mohon maaf kami yang salah. Mungkin kita akan merevisi kembali, mohon arahannya revisi di sebelah mananya. Udah, kita langsung jalani, kita langsung revisi. Nggak mikir aneh-aneh, nggak nyalahin AIOEO, nggak ngeluh mungkin ya, tapi nggak terlalu berlebihan. Generasi Z yang 2000-an mungkin ngerasanya, aduh, capek-capek lembur, gini lagi, full of ngedumel. Nah, generasi yang Strawberry itu nggak gitu.
Itu lebih dari generasi milenial mereka. Mereka ngerasanya kayak, aduh capek-capek saya lembur, seharian lembur, 2 hari nggak tidur, 2 hari nggak makan, ngerjain ini tugas, dan pada akhirnya saya harus revisi kembali. Hello, emang waktu saya harus untuk perusahaan ini terus? Kapan untuk self reward saya? Saya butuh healing lah. Nah itu strawberry generation tuh baru gitu aja udah gitu. Padahal yang namanya healing, refreshing itu atau self rewardnya untuk kalian adalah sabar aja. Mungkin ya memang kamu salah, tinggal revisi sebentar aja, gampang. Bisa kok bisa. Terus gimana caranya Kang biar mental kita yang strawberry nih, mental kita itu nggak kayak gitu? Ada 2 cara. Cara yang pertama itu kalian harus bisa merasakan atau cari, saya dimarahin gara-gara apa nih? Saya dinasehatin itu gara-gara apa nih? Jangan menyalahkan orangnya. Jangan. Ini mah biasanya generasi strawberry itu kalau dinasehatin dan nggak masuk ke hatinya dia, itu dia benci banget tuh. Ke orang ini saya nggak mau nih sama orang ini. Itu biasanya begitu. Tapi tolong dengarkan, apa sih yang salah dari kamu? Cari akar permasalahannya. Tolong banget nih, tolong nih. Dicari tuh akar permasalahannya. Bukan membenci apa yang terjadi, bukan mencari-cari kesalahan dari bahasa yang dikeluarkan oleh yang menasehatimu. Kadang kan orang menasehati tuh berbagai macam cara, ada yang keras, ada yang medium, ada yang lemah lembut banget gitu. Jangan jadikan alasan itu sebagai mental kamu untuk jatuh. Sayang banget loh, IQ kalian itu istimewa. Imbangilah dengan mental itu. Yang kedua, bergaulah dengan yang sudah berpengalaman. Bergaul dengan orang tua juga kalau misalkan pengalamannya kurang jangan juga deh. Tapi carilah orang-orang yang memang sudah berpengalaman di dalam bidang tersebut, di dalam bidang yang sedang kamu tekuni, di dalam bidang yang memang sedang kalian jalani. Kalian dekati, kalian ajak ngobrol, kalian selalu diskusi. Dan ketika mereka memberikan suatu arahan, suatu nasihat untukmu suatu hari nanti, jangan pernah kalian sepelekan. Kenapa? Karena kami yang sudah tua-tua itu ketika menasehati, tentunya kami sudah mengalami hal itu sebelum kamu. Begitu loh. Logikanya gini. Kami itu sudah masuk jurang nih. Kami sudah masuk jurang. Di dalam jurang tuh nggak enak. Dan untuk naik ke atas itu kita harus memanjat tebing. Kita memanjat tebing tanpa alat apapun. Tapi kita berusaha naik ke atas. Dan ketika sudah di atas dan kami lihat kalian, kami tuh selalu menjaga jangan nyemplung deh. Jangan nyebur deh. Jangan masuk tuh ke jurang tuh, jangan masuk. Cuman sayangnya kalian itu bebel. Apa ya bebel? Susah diomongin. Jadi lebih cenderungnya kayak apa? Kalian harus merasakan dulu, baru kalian mikir gitu. Jangan. Meskipun saya tahu mayoritas dari kalian itu begitu. Giliran udah terjadi, aduh, nyesel. Coba saya dengerin sih itu. Nggak mungkin saya begini. Jadi sebelum itu terjadi 3 kali, 4 kali di dalam hidupmu, cukup 2 kali aja deh. Kalian merasakan kepedihan-kepedihan yang memang sudah orang-orang lain alami. Berbagi cerita, sharing dengan yang sudah berpengalaman. Itu cara meningkatkan mentalnya. Yang ketiga juga, untuk meningkatkan mental, kalian harus bisa lebih legowo untuk menerima, saya harus berubah nih. Jangan jadikan alasan kalian kemudian itu sebagai alasan kalian untuk selalu merasa paling benar. Ini kelemahannya juga nih. Sangat disayangkan sekali kalian punya kelemahan selalu ngerasa benar, karena saya kemudian biasa banget nih keluarnya model gini. Kamu jangan gitu dong. Ya gimana dong? Aku kan orangnya kemudian. Aduh. Yang tahu karakter kamu, yang bisa nilai itu kemudian atau enggak itu orang lain, bukan kamu.
kamu itu mood swing itu pasti ada sesuatu nih. Mood swing terjadi itu karena ada beban pikiran yang memang tidak bisa terlepaskan dan tidak bisa diikhlaskan. Itu mood swing banget tuh. Ada masalah tapi tidak bisa tercapai solusinya, itu mood swing tuh tiba-tiba. Jangan begitu. Di sisi lain juga, terjadinya generasi strawberry ini dulunya mungkin dari perilaku asuhan para orang tua juga. Nah, orang tua saat ini mungkin dulunya adalah generasi yang boomers ya, atau post boomers. Itu tidak pernah mau yang namanya anaknya diperlakukan sama dengan mereka. Itu yang pertama. Jadi lebih cenderungnya tuh lebih kayak banyak banget penghargaan. Mereka dulunya itu tidak pernah yang namanya diapresiasi. Jadi sekarang ini ketika anaknya sudah agak besar dan sudah bisa melakukan sesuatu, itu apresiasi terus-terusan gitu. Contoh hal kecil misalkan ini, apresiasi, cantik, ayo sini jalan, hebat. Boleh mengapresiasi sesuatu, boleh. Tapi jangan lupa untuk mengajarkan bahwasanya tidak semua mau harus dia dapat. Tidak semua ingin harus dia capai. Karena kalau misalkan kita selalu mendoping apa yang dia mau, apa yang dia ingin, ya terjadi ya saat ini. Ketika tidak mendapatkan sesuatu yang dia harapkan, yang dia bayangkan, dia tuh langsung kayak ngerasa, aduh kok gini banget ya aku. Kok hidup aku begini-begini aja ya, kok hidup aku begini banget gitu. Padahal masalah yang dia hadapi itu baru sedikit loh daripada ujian-ujian orang lain yang di luaran sana. Sayang banget nih. Dan tentunya kami berharap itu untuk kalian, generasi strawberry, berubahlah sedikit-sedikit untuk meningkatkan kualitas mental kalian. Kualitas diri kalian itu saya yakin ada di IQ. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa kalian itu sudah imajinatif, kreatif, inovatif. Tinggal mentalnya aja. Perbaiki mental, perbanyak sharing, dan berlatihlah untuk diri kalian untuk mencari solusi di setiap masalahnya. Kebiasaannya kalian itu kalau misalkan masalahnya terlalu berat dan kalian ngerasa mumet banget, kalian langsung kabur. No, jangan. Saya tahu mental kalian itu masih untuk diuji cobakan, untuk dinaikkan, untuk diuji lagi lebih kuat lagi. Come on, you can do it. Kamu bisa kok. Kalian bisa kok. Tinggal kalian cari orang yang cocok, cari orang yang tepat menurut kalian. Oh, orang ini tepat nih untuk menaikkan mental saya. Garis bawahi, bukan berarti orang tepat ini untuk bebas melakukan kekerasan. No, bukan seperti itu ya. Maksudnya orang ini cocok banget untuk meluapkan perasaan emosi dari Strawberry Generation dan mendapatkan feedback yang bisa menguatkan mentalnya. Itu penting sih menurut saya. Carilah orang yang memang cocok banget. Dan ketika sudah cocok, jangan dilepas. Terus, tapi bukan berarti kamu jadi mengganggu hidupnya dia. No, enggak. Maksudnya ketika kalian punya masalah dan memang sangat urgent sekali tidak bisa memecahkan masalah tersebut, mintalah bantuan pada orang-orang di sekitarmu yang memang kamu rasa dia cocok. Dia pintar banget untuk memecahkan solusi. Dan belajarlah dari mereka yang sudah menasihatimu, sudah memberikanmu pengalaman, dan hargailah mereka. Mungkin podcast di episode ke-7 ini sebentar banget ya. Dan apabila nanti ada pertanyaan-pertanyaan, kalian bisa tulis komen. Nanti juga ini akan di-post di YouTube. Mudah-mudahan rame kayak di Spotify. Dan jangan lupa follow di Spotify-nya podcast ini nih, podcast Jebakan Ilusi Hati, Fajar Nurjaman. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Fajar Nurjaman, mohon pamit undur diri. Thank you. Good morning, salam semangat.